langsung mulai aja ya. Oke guys, thank you ya udah datang ya untuk membantu saya membicarakan ini. Ya, gini aja ya, biar kelihatan semua. Saya kelihatan kan? Saya dari kita akan belajar penguasaan diri. Penguasaan diri itu. Tonton udah tahu nggak penguasaan diri? Mungkin ada yang tahu. Ini kita diskusi santai aja ya. Baru pengen jawab itu. Borok. Betul. Betul. Itu penguasaan diri masuk dalam borok. Tapi bukan borok. Maksudnya bukan jawabannya bukan itu. Gitu. Iya. Cuman iya, ini bunyi borok betul. Kalau salah saya menistakan Alkitab. Cuman pengertiannya ada yang tahu nggak? Pengertian simpel aja. Lebih ke nahan diri dari segala hal yang apapun lah, hal apapun lebih kayak menahan diri aja sih. Menahan diri. Ya, Penguasaan diri artinya menahan diri. Ya. Berkuasa untuk diri sendiri. Berkuasa atas diri sendiri. Oke. Jer, ada pendapat? Penguasaan diri. Thank you bahasa Indonesia. Bagus sama bagus. Tahu. Berarti kurang lebih sama ya? Iya. Atau gimana? Ya gitu kan. Penguasaan kan menguasai kayak mengatur gitu sih. Penguasaan. Ya, mengatur. Ya, jadi mengatur diri sendiri. Mengatur diri sendiri. Mengatur diri. Oke. Soalnya harus diri. Oke, Angel. Ini sama deh ya, mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi. Berarti kurang lebih kayak emosi ya? Ya. Mengendalikan diri dari hal-hal yang mungkin buruk ya. Betul. Dia menguasai diri berarti menahan diri, mengendalikan diri, berkuasa atas diri sendiri. Ya. Kayak ini kita bakal pelajari tentang penguasaan diri dari para ahli. Jadi pertama itu ada Calhoun dan Apostela. Mereka mendefinisikan pengertian dari pengendalian diri itu self control, sebuah kematuran dari proses fisik, psikologis maupun perilaku seseorang. Jadi di mana manusia berkuasa atas diri sendiri dalam hal psikis, itu pengendalian pikiran, psikologis tubuh dan psikologis otak sama perilakunya. Jadi berkuasa atas tubuh dia gitu total. Itu menurut yang pertama. Yang kedua ada Goldfield dan Berbaum sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, mengatur, membimbing serta mengarahkan sebuah bentuk perilaku dapat menjadikan individu berjalan ke arah yang lebih positif. Jadi sebenarnya kurang lebih mengendalikan diri dari hal-hal yang negatif. Jadi kan manusia kan bisa melakukan hal positif dan negatif. Jadi penguasaan diri menurut mereka itu manusia berkuasa atas diri sendiri untuk memimpin dirinya sendiri menuju ke arah yang lebih positif. Jadi biar dia nggak masuk ke yang negatifnya. Yang ketiga Mahoney dan Torresen itu sebuah jalinan secara utuh yang dilakukan individu terhadap lingkungan yang dimilikinya. Jalinan yang secara utuh dilakukan individu terhadap lingkungan yang dimilikinya. Jadi kurang ya pengontrolan diri juga terhadap bedanya kalau ini tuh masuknya lingkungan. Jadi menguasai dirinya dalam lingkungan yang dia punya gitu. Tujuannya sebenarnya sama untuk jadi yang ke arah yang lebih baik juga sebetulnya. Menurut Chaplin, pengendalian atau self control merupakan sebuah kemampuan yang digunakan untuk membimbing tingkah laku diri sendiri, serta kemampuan yang digunakan untuk menekan atau menghalangi timbulnya tingkah laku impulsif secara tiba-tiba. Jadi penguasaan diri, tadi siapa yang menahan diri ya? Maksudnya ya, menahan juga ya. Jadi menahan diri dari tingkah laku atau ya tingkah laku yang impulsif secara tiba-tiba. Jadi pengendalian diri atas kalau misalkan impulsif kan tiba-tiba ya, maksudnya meledak-ledak kan impulsif kan. Jadi untuk menahan itu. Menurut Messina, sepakat tingkah laku yang memiliki fokus pada keberhasilan seseorang untuk mengubah dirinya. Keberhasilan dalam menangkap kerusakan diri atau self-destructive, perasaan untuk mandiri atau bebas dari segala pengaruh orang lain terhadap diri sendiri, milik kebebasan individu untuk menentukan tujuan. Kalau beliau agak berbeda dari pandangan yang lain, karena penekanan dia itu pada di sini. Kebebasan individu untuk menentukan tujuan. Jadi pengendalian diri adalah terkadang kita merasa diri kita dikontrol oleh orang lain atau dikontrol oleh pemikiran yang nggak kita kontrol. Masuk konsep pemikiran yang kita kontrol. Karena kan manusia kan tiba-tiba ada momen tertentu yang dia tuh nggak bisa kontrol diri sendiri. Merasa dia nggak untuk kontrol diri sendiri, akhirnya dikeluarkan emosi atau apapun itu secara tiba-tiba, secara impulsif. Nah, kalau menurut Messina, pengendalian diri atau penguasaan diri itu saat seseorang mampu mengontrol diri sendiri sampai mencapai kebebasan individu tersebut.
Jadi sehingga orang tersebut atau individu tersebut enggak lagi terikat atau tergerak oleh hal-hal yang dia di luar kontrol dia. Jadi dia bebas untuk menggerakkan diri dia. Ini menurut beberapa para ahli. Jadi kesimpulan dapat tentang pandangan ini adalah kesadaran diri merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk memiliki kehendak atau keinginan dalam mengatur tingkah laku dirinya sendiri, serta menekan atau melawan tingkah laku impulsif yang dapat memberikan dampak negatif dan mengarahkannya pada hal yang lebih positif. Jadi intinya menurut para ahli, inti dari kesimpulan dari 5 orang tadi, itu pengendalian diri adalah seorang individu yang mampu untuk mengendalikan diri sendiri dari hal-hal negatif lebih menuju ke arah positif. Jadi pengendalian penuh ya, dan itu tujuannya merubah seseorang atau individu tersebut jadi lebih baik lagi. Itu goalnya, tujuannya. Itu kan menurut para ahli ini KBB ini. Pengendalian tuh cara perbuatan mengendalikan pengetahuan, penguasaan, cara perbuatan menguasai atau menguasakan. Jadi sama aja ya, mengendalikan atau menguasai ya. Kita masuk ke bagian Alkitab. Bener nih tadi bahasa Arab. Apa nih? Boro. Galatia 5 ayat 1-3. Ini baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Dan tertulis dengan jelas bahwa penguasaan diri merupakan salah satu. Buah roh ada berapa? 12. Hah? 9. Iya gimana bener? Kita hitung. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 ya? Kok jadi 9? Oh, kasih sukacita sih. Iya. Oke, 9 ya. Damai sejahtera dihitung dulu. Damai sejahtera gila. Damai sejahtera loh. Damai sejahtera itu gua. Kekuasaan. Kelemah lembutan. Kekuasaan diri. 13 kalau itu. Banyak ini. Sorry. Oke, jadi baru ada 9 ya. Tapi lucu. Oke, kita back to topic. Oh, ini ada fun fact sedikit. Teman-teman jangan pernah bilang ini buah-buah roh karena ada banyak. Ini kita bergeser dari kita punya materi ya, karena masuk buah roh sebentar. Jadi kan kita sering ya dari sekolah minggu kadang ya. Bukan kadang sih, emang sering saya juga waktu sekolah minggu disebutnya buah-buah roh. Bener ya? Karena banyak. Karena hitungannya guru-guru menganggap itu jamak, betul, multiple, banyak. Sebetulnya enggak. Karena di Alkitab sendiri disebutnya buah roh, bukan buah roh. Tapi kenapa banyak? Karena 9 buah itu masuk dalam satu. Itu kasih tadi. Jadi ini enggak, jadi teman-teman ya jangan sebut buah roh lagi maksudnya gitu. Karena itu ada satu, itu buah roh. Itu buah biasa, cuma di dalamnya ada 9 poin penting yang harus dilakukan. Itu buah roh. Oke, kita balik ke topik. Kita tulis yang nanti. Nah, tertulis dari jelas bahwa penguasaan diri merupakan salah satu dari buah roh yang artinya tidak bisa dipisahkan. Makanya tadi aku bilang jangan sebut buah roh. Karena kalau buah roh, berarti kan itu salah satu kan kalau buah roh kan tidak termasuk dalam satu lingkaran buah kan. Dan artinya kita bisa memisahkan. Jadi pengenalan diri dipisahkan dari lain, dari kasih, sukacita, damai sejahtera. Enggak. Jadi termasuk pengendalian diri yang kita memisahkan. Penguasaan diri itu masuk dalam buah roh dan gak bisa terpisahkan dengan kasih, damai sejahtera dan yang lainnya. Karena merupakan suatu kesatuan. Makanya disebutnya buah roh, bukan buah roh. Lalu definisi penguasaan diri dalam Alkitab itu apa? Coba baca ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hidup dalam roh, tidak dalam daging. Gimana pandangan saya tentang ini? Ya benar, sama kayak tadi gue bilang di awal. Kalau misalnya penguasaan diri itu kita menghindari dari segala hal yang negatif, karena biasa umumnya nggak semuanya sih, tapi umumnya kedagingan itu adalah hal yang cenderung negatif. Oke. Sama. Berarti setuju nih sama saya nih. Setuju. Sebenarnya kita kalau misalkan mau berkata tentang di luar Kristen ya, di luar Kristen dalam arti kita nggak memasukkan istilah perintah Allah, itu bisa. Cuman karena kita masuk ke Kristen, kita harus masuk lebih dalam lagi. Ini dalam roh tidak dalam daging. Artinya di dalam roh adalah di dalam Tuhan.
Dalam arti perbuatan baik atau baik dan tidaknya tadi itu masuk dalam situ. Tapi bukan itu poin pentingnya maksudnya. Paham maksudnya? Poin pentingnya bukan perbuatan apa yang kita lakukan, tapi apakah kita bisa hidup dalam roh ini? Allah itu kan roh. Jadi apakah kita bisa hidup dalam Allah, hidup dalam roh? Dan tentunya kalau kita hidup dalam roh, hal apa yang harus dilakukan? Ya, kita tinggal Tuhan. Harus tetap tulis. Ada lagi? Hidup dalam firman Tuhan, tetap kudus. Ada pandangan lain? Setuju dengan itu? Nah, ya emang betul sih. Ya emang betul. Dan hidup dalam roh itu artinya penguasaan diri kita. Makanya ini yang lucu, penguasaan diri Kristen dengan penguasaan diri di luar Kristen atau non Kristen. Ini maksudnya aku nggak mau bilang yang buruk dan yang benar ya. Bukan berkaitan dengan baik, bukan baik maksudnya benar dan salah. Tapi berkaitan dengan kalau Kristen, penguasaan dirinya itu bukan kita yang menguasai diri kita. Kalau tadi kan pandangan-pandangan mereka kan penguasaan diri itu kita menguasai diri kita sendiri kan. Di Kristen juga bukan itu. Makanya problem tadi kita bukan berkaitan dengan perbuatan. Walaupun nanti arahnya, aplikasinya memang arahnya perbuatan juga. Cuman poinnya bukan itu. Kalau kita mau berkata penguasaan diri dalam Kristen, itu artinya ya Allah menguasai diri kita. Jadi kalau misalkan kita berkata manusia mengendalikan dirinya, percayalah. Sehebat hebatnya bisa mengendalikan dirinya, ada satu dua momen dia bakal nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Setuju nggak dengan itu? Karena manusia, sekudus-kudusnya manusia bakal terbatas. Gak ada manusia nggak berdosa, ya kan? Tapi kalau misalkan kita menguasai diri, penguasaan diri kita dari Allah, membiarkan Allah menguasai diri kita nggak akan lagi tuh namanya pusing bakal ngelakuin dosa atau enggak. Karena kan kita hidup dalam Allah, bukan dalam daging kan? Oke. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayanan. Ini kalau di saya. Masuk situ. Tadi apa sih? Oke, masuk sini aja Bapak. 3 pertanyaan terbesar. Pertama, apakah penguasaan diri bisa diraih dengan cepat atau tanpa proses? Enggak. Kenapa? Karena balik lagi kita hidup dalam daging kan. Yes. Untuk nyampe misalnya kita bertindak dan serupa dengan Tuhan itu kan sangat sulit. Karena kita manusia nggak jauh dari dosa gitu. Berarti nggak bisa diraih karena Nggak semudah itu diraih karena Oke. kita manusia bakal bisa kapan aja jatuh dalam dosa. Oke. Ada yang lain? Jeremy, Azhar? Pasti nggak cepat sih, soalnya misalnya sebelumnya belum ada penguasaan diri kan. Kalau pengen kita ada penguasaan diri berarti maksudnya kita masukin habit yang baru, kebiasaan baru. Setiap kali kebiasaan yang kita pengen buat itu baru nggak sesuai sama kebiasaan lama, pasti akan ada banyak kendala, yaitu ngikut sama kebiasaan yang lama belum sama kebiasaan baru. Jadi pasti akan nggak secepat itu. Oke. Karena apapun juga butuh proses kan. Betul, asik gokil banget ya. Masakannya butuh proses. Masa hidup aja butuh proses? Iya. Yang bilang instan aja perlu proses kan? Iya. Berubah jadi cantik aja butuh proses. Ya. Iya. Semua butuh proses kan bener. Betul, semua butuh proses, betul. Ya. Ada pandangan jadi bukan pandangan? Kalau cepat, iblis nggak kerja. Betul, kalau cepat iblis gak bakal kerja, gak guna ya iblis. Saya kan iblis juga tugasnya menjatuhkan kita. Betul. Mengganggu manusia. Pandangan ini sih. Semakin itu betul berarti ada kebiasaan baru, berarti apa kerjaan itu kan bantu masukin, maksudnya iblis punya cara lebih gampang lagi karena ada kebiasaan baru yang Betul. Karena apalagi kalau misalkan cerita kehidupan sedikit ya. Percayalah, semakin kita hidup kudus, semakin kita diserang. Betul. Setuju nggak? Setuju ya. Karena teman-teman juga pasti dia pernah ngalamin gitu. Iya. Semakin kita mencoba untuk hidup semakin kudus, Banyak cobaan. itu mantap sekali, Dan ya kan? Untuk membaca Alkitab aja 1 hari itu susah banget kan? Dalam 1 hari sekali itu susah banget.
Betul. Aku sendiri juga susah. Coba kita bisa baca Alkitab. Betul. Tapi itu lagi, karena ada proses. Basic kamu. Karena ini adalah proses, kita makanya nggak bakal instan memang sih. Dan yang kalau misalkan instan, kita nggak akan ada di dunia. Ya kan? Setuju nggak? Kalau misalkan instan ya kita nggak bakal jadi manusia, nggak bakal ada di dunia ini. Karena kan di dunia ini bakal proses kehidupan itu bakal terus berjalan. Permasalahannya bukan prosesnya. Mau nggak kita baca prosesnya? Karena yang gue bilang tadi, semakin kita mencoba untuk hidup kita semakin kudus dekat dengan Tuhan, cobaan itu bakal naik level terus sampai di suatu titik kita bakal menang. Makanya itu penguasaan diri nggak bisa diraih dengan instan, tapi melalui proses kehidupan kita. Dan pertanyaan kita masing-masing adalah, mau nggak kita melalui proses dari Tuhan itu agar kita bisa mengendalikan diri kita seutuhnya. Tidak dalam tadi kuncinya, bukan dalam daging. Kedua, apakah penguasaan diri harus dilakukan setiap saat? Gimana? Idealnya ya. Idealnya ya. Yang realistisnya? Realistisnya emang sulit. Iya, oke. Gimana yang lain? Iya, kalau dilakuin setiap saat juga kalau emang nggak bisa nikmatin prosesnya juga nggak bisa. Ya. Jadi ya nggak tahu sih. Ragu ya, masih ragu ya. Iya. Masih ragu ya. Masih gimana sih? Tergantung Tergantung keadaan atau tergantung apa nih? tergantung sama orangnya. Oke. Sama. Jep? Tanya dulu dari karena kalau yang kudus nih, jawaban kudus nih. Ya. Kalau apa penguasaan dia sudah tersedia, ya karena yang tadi Bapak bilang kalau misalkan kan penguasaan itu kan berproses gitu kan. Betul. Kalau misalkan kita sampai step sini nih, tapi kita tahu bolong di sini, berarti nanti naik step selanjutnya pasti susah karena kita udah lupa sama step kita di sini. Betul. Jadi kalau misalkan setiap saat step-stepnya kayak tangga aja, jadi dikit-dikit, ini ilmunya lebih dapat. Oke. Kalau misalkan kita setiap saat, takutnya sudah mampu buat menyelesaikan. Oke. Berarti harus setiap saat. Itu ya kudusnya. Itu kudusnya ya, enggak kudusnya. Ya susah. Betul. Cuman jawabannya nggak bisa susah dan nggak bisa enggak. Ini pernyataan keras. Kalau kita sudah mengatakan bahwa diri kita orang percaya, kalau kita sudah bilang kita mau percaya sama Tuhan Yesus Kristus dan kita mau katakan kita udah beriman pada Dia dan Roh Kudus ada dalam diri kita nggak bisa berkompromi dengan mengatakan susah atau enggak. Jawaban kita cuma satu, iya. Dan kalau dibilang susah atau enggak, banget. Cuman kan proses kan, kita balik lagi ke proses. Kalau kita udah dalam mindset kita punya mindset susah nih, percayalah, susah dilakukan. Dan pasti ada rasa, salah, ya kan? Dan kalau nggak setiap saat, seperti Jeremy bilang tadi, kegiatan rutinitas bukan, ya rutinitas lah ya. Kalau nggak setiap saat dilakukan, bakal makin susah terbentuk kan, namanya habit kan. Dan penguasaan diri itu harus dilakukan setiap saat. Permasalahannya, kembali yang pertama, mau atau enggaknya kan? Kalau kita sadar bahwa kita orang percaya, kalau kita sadar kita dari tubuh sama Tuhan Yesus Kristus dan kita mau percaya dan beriman kepada Dia, kita nggak bakal bilang enggak. Kita bakal bilang iya. Walaupun kita tahu prosesnya kan susah. Jadi kembali lagi ke pemikiran kita sendiri. Dan pasti jawabannya satu, iya. Yang ketiga, sampai kapan kita harus menguasai diri? Sampai akhir hidup sih. Idealnya seperti itu kan. Oke, dia realistis lagi. Iya, karena logikanya ya manusia, even nggak usah ngomongin hal kekulusan, nggak usah ngomongin hal ke masalah Tuhan. Terkait diri sendiri aja kayak misalnya kalau bisa jujur diet, apakah bisa jalan terus setiap saat kan? Nggak bisa juga kan. Saya pasti suatu hari bakal kayak ada putusnya, terus kita bisa nyambung lagi karena ketrigger satu hal, lagi kayak gitu konsepnya. Itu untuk hal yang untuk manusia sendiri, untuk di badan dia sendiri gitu konsepnya. Oke. Berarti Itu idealnya bakal lebih sulit. iya tapi ketahan sama sulitnya tadi ya. Gimana, ada pandangan lain atau sama? Gimana sama? Sama. Hansen? Sampai kapan ya? Sampai udah sampai
diangkat, sampai diangkat. Setuju kita ya, itu sampai kita ya. Kalau istilah sekarang sampai istilah kali kedua kalinya kan. Istilah sampai kita akhir-akhir lah istilahnya. Selama-lamanya sebutannya. Sebenarnya seperti aku bilang tadi, ini sebenarnya jawaban ini sama kayak nomor dua pertanyaannya. Kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita tahu ini proses dan kalau kita tahu kita orang percaya, sampai kapan ya? Selama-lamanya itu nggak berhenti penguasaan diri itu. Penguasaan diri itu setiap hari, setiap saat, kapanpun dimanapun kita harus lakukan terus gitu. Jadi dalam hidup ini, tadi ini udah oke. Dalam hidup ini penguasaan diri itu bukanlah hal yang kita lakukan semau kita. Paham nggak maksudnya? Bukan hal yang harus kita lakukan sesuka dirinya kita aja. Kali ini gak usah menguasai diri lah, udah saja lah terobos. Kali ini oke lah, nggak apa-apa lah. Kali ini penguasaan diri nih, tahan lah hari ini lah. Terus besoknya gaskan gitu kan. Gak seperti itu. Penguasaan diri itu setiap saat. Mulai dari kita percaya. Mulai dari kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Penguasaan diri ini gak bisa stop sampai kita nanti ya sampai lamanya nggak ada akhir. Dan itu percayalah gitu loh. Semakin kita naik level, godaan iblis itu semakin tinggi juga. Dan ya semakin susah tantangannya kayak game aja gitu kan. Semakin tinggi levelnya semakin susah tantangannya. Dan kembali lagi pada kita gitu. Apakah kita mau terus untuk melakukannya? Atau jangan-jangan capek? Ya udahlah gitu akhirnya kan. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya ya, kita mau terus melakukan atau enggak? Dan dalam pertanyaan itu aku hanya mau kasih tahu teman-teman satu hal aja gitu. Untuk jawab pertanyaan itu. Ingatkan dalam pemikiran teman-teman sama teman-teman, kita ini orang percaya udah. Itu jawabannya pasti langsung ada gitu kan, apakah kita lakukan atau enggak kan. Dan yang terakhir konklusinya, penguasaan diri ini kembali lagi berbeda dengan pandangan orang lain bahwa manusia mengendalikan dirinya sendiri. Bukan itu. Tapi goalnya adalah Tuhan yang mengendalikan kita. Tuhan yang menguasai diri kita, karena kita adalah orang percaya, hidup dalam roh, tidak dalam daging. Amin. Setuju untuk lakuinnya? Setuju. Amin ya. Amin. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kasih bagi kami. Kami telah mempelajari sesuatu hal yang sangat dasar bagi kehidupan kami Tuhan tentang penguasaan diri ini. Bapak, kami tahu bahwa ini hal yang berat bagi kami, hal yang mungkin bagi kami mustahil untuk dilakukan setiap hari ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah orang yang percaya padamu, dan Engkau akan terus menyertai kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami tidak sendiri, kami berjalan bersama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan menuntun kami, sehingga kami bisa melakukan penguasaan diri setiap hari sampai kami kembali lagi kepadamu, dan sampai selamanya biarlah orang-orang juga Tuhan dapat melihat diri kami, mereka dapat mengerti bahwa Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang selalu menyertai kami, sehingga mereka dapat menjadi percaya juga bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin.